Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurniatin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram dari Fakultas Agama Islam. Di video kali ini saya mau menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen kelas, yang dimana pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, yang dimana proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya, memberi penguatan, pengembangan hubungan guru dengan siswa, dan membuat aturan kelompok yang produktif. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola secara umum. Manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama supaya organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen kelas, yang berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen dari kata manajemen yang diterjemahkan pula menjadi pengelolaan, berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaiannya tujuan. Manajemen kelas mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut untuk dapat belajar dengan efektif. Tujuan manajemen kelas yaitu adalah selain memberi makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas yaitu bertujuan yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka di dalam kelas. Dan yang keempat yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial mereka, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya. John W. Santrock 2004 berpendapat bahwa manajemen kelas yang baik bertujuan membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan pembelajaran, mencegah siswa untuk mengalami problem akademik dan emosional. Kegiatan manajemen kelas yang dilakukan untuk melaksanakan manajemen kelas yang baik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengelola lingkungan kelas. Salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar. Untuk itu guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan anak didiknya. Contoh, pengaturan lingkungan kelas, salah satunya adalah tempat duduk, yaitu diatur secara berderet menghadap ke papan tulis dengan pengaturan berdasarkan tinggi pendeknya siswa. Selanjutnya itu penegakan disiplin kelas. Disiplin adalah kesediaan
untuk mematuhi ketertiban agar anak didik dapat belajar disiplin. Yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena ada perilaku yang harus dicegah, ada 2 perilaku yang harus dilarang dan sebaiknya harus dilakukan, yaitu kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru nantinya. Ketika perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan dengan kegiatan pembelajaran menjadi terarah. Manajemen konflik di dalam kelas. Selanjutnya manajemen konflik dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Beberapa hal yang menjadi timbulnya konflik adalah misal seperti adanya kesalahpahaman atau kegagalan berkomunikasi, penilaian pandangan dan tujuan, hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, frustasi dan kejengkelan dan lain-lain. Kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara non-fisik, intelektual maupun emosional. Syarat kelas yang baik adalah rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahayanya yang menerangi, sirkulasi udara cukup, perabot dalam keadaan baik. Indikator keberhasilan pengelolaan kelas bergantung pada motivasi guru. Artinya, guru yang memiliki motivasi tinggi akan dapat mengelola kelas dengan baik dan tepat. Menurut Suharismi Arikunto, ada 3 indikator yang terciptanya kondisi suasana belajar mengajar yang kondusif. Yang pertama itu terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, mampu mengatur kegiatan kelompok. Pengelolaan kelas itu sendiri bukanlah tujuan utama dari setiap guru, akan tetapi guru sendiri dapat mengelola kelas dengan baik. Maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan peserta didiknya akan berprestasi tinggi. Yang kedua itu mengelola kelas merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dari kegiatan belajar mengajar, tujuan guru pada dasarnya adalah bagaimana guru dapat mentransfer materi atau ilmu pelajaran dengan baik, sehingga peserta didik dapat mengerti dan menerima materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang selanjutnya itu manajemen kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen kelas yang dapat saya uraikan di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.